Berikut beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka berkunjung ke kota Madinah. Pertama, kesalahan di luar Masjid Nabawi. Di antaranya, menempuh perjalanan jauh dengan niatan mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal niat tersebut bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, ketika seorang muslim pergi ke kota Madinah, hendaknya meniatkan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah sampai di sana, disyariatkan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang meyakini bahwa ziarah ke kota Madinah harus terikat dengan waktu tertentu atau perbuatan tertentu, seperti keyakinan mereka bahwa berkunjung ke kota Madinah memiliki keutamaan khusus pada bulan ini atau pada hari itu, atau keyakinan bahwa mengunjunginya harus dilakukan setelah ibadah haji dan umrah atau sebelumnya. Semua itu tentunya tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Yang benar, berkunjung ke kota Madinah disyariatkan pada setiap waktu dan setiap saat, baik sebelum atau sesudah ibadah haji dan umrah, kapanpun bila waktu dan kondisinya memungkinkan. Mandi sebelum memasuki kota Madinah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan tersebut. Mengucapkan doa khusus pada saat memasuki kota Madinah atau sebelum memasukinya. Yang benar, tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait doa khusus sebelum memasuki kota Madinah. Mengikat benang atau menyimpul buhul di tempat-tempat yang diziarahi, di mana sebagian orang meyakini tempat tersebut sebagai tempat keramat, seperti Gunung Uhud, Gua Hira, Gunung Thur, dan lain sebagainya. Padahal itu semua termasuk perbuatan syirik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwa mantra, jimat dan buhul bagian dari perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mengajak kaum wanita untuk berziarah ke tempat pemakaman seperti kuburan Baqi atau para syuhada Uhud, baik yang terletak di kota Madinah ataupun di luar kota tersebut. Padahal yang benar, sebagaimana diterangkan oleh dalil-dalil yang sahih, bahwa kaum wanita sama sekali tidak boleh berziarah kubur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para wanita peziarah kubur. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mencari berkah di beberapa tempat yang mereka klaim sebagai peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seperti tempat menderumnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau tiba di kota Madinah, sumur di mana cincin beliau sempat terjatuh di dalamnya, sumur Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, atau mengambil tanah dari tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan berkahnya. Semua ini merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keberkahan kecuali jika ada dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, karena hal tersebut termasuk perkara gaib. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal, baik ketika mengunjungi kuburan Baqi ataupun kuburan para syuhada Uhud, dan melemparkan uang ke dalamnya dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka dan mencari berkah dari para penghuni kubur. Hal ini termasuk kesalahan yang sangat fatal, karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Pergi ke salah satu masjid dan tempat ziarah yang terletak di kota Madinah dan sekitarnya selain Masjid Nabawi dan Masjid Quba dengan keyakinan bahwa hal itu bagian dari ritual ibadah haji atau umrah. Menziarahi kuburan Baqi' setiap hari dan melaksanakan salat di Masjid Fatimah radhiyallahu anha. Mengkhususkan hari Kamis untuk menziarahi pemakaman para syuhada Uhud. Kedua, kesalahan ketika berkunjung ke Masjid Nabawi. Di antaranya, berihram dari Masjid Nabawi bagi yang hendak menunaikan ibadah umrah dengan meyakini bahwa hal tersebut lebih besar pahalanya. Padahal yang sunnah adalah berihram dari miqat atau ketika sejajar dengannya, dan hal itu tentunya jauh lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang menyangka bahwa salat di Masjid Nabawi harus 40 kali salat dan meyakini adanya kelebihan khusus dalam hal tersebut.
Padahal hadis yang menerangkan akan hal itu adalah hadis yang lemah dan tidak valid sama sekali. Oleh sebab itu yang benar, salatlah di Masjid Nabawi sebanyak mungkin tanpa terikat dengan bilangan tertentu, baik 40 salat atau kurang atau lebih. Karena salat di Masjid Nabawi semuanya baik serta memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Meninggikan suara di Masjid Nabawi kecuali dalam bab kebaikan seperti mengajarkan ilmu atau menyampaikan khutbah dan sejenisnya. Karena hal tersebut bertentangan dengan adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijaga baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya. Mencari berkah dengan mengusap-usap pintu masjid, tiangnya, rak Al-Quran, mihrab, mimbar, atau yang lainnya, karena semua itu tidak ada dasarnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan hukumnya haram karena termasuk perbuatan bid'ah yang boleh jadi menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia ketika berada di dalam masjid, baik dengan ngobrol, bermain HP, dan yang semisalnya. Sebagian kaum muslimin tidak peduli dalam meluruskan shaf dan menutupi celah yang kosong serta menyempurnakan shaf yang ada di hadapannya. Tidak peduli berjalan di depan orang yang sedang salat dengan melewati tempat sujudnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, andai saja orang yang lewat di depan orang yang sedang salat mengetahui akibatnya, maka ia pasti akan berdiri 40 lebih baik daripada berlalu di hadapan orang yang sedang salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meletakkan sandal bukan pada tempatnya yang telah disediakan sehingga dapat mengganggu jamaah yang lain yang berada di sampingnya atau di depannya. Yang benar, jika tidak memungkinkan untuk diletakkan pada tempatnya, maka letakkanlah sandal di depan di antara kedua kakinya. Ketiga, kesalahan ketika menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mendahulukan ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salat tahiyatul masjid. Yang benar adalah salat tahiyatul masjid terlebih dahulu 2 rakaat di dalam masjid atau di Raudhah Asy-Syarifah jika memungkinkan. Kemudian mendatangi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam kepada beliau dan kedua sahabatnya. Sebagian orang berdiri lama di depan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang disyariatkan hanya mengucapkan salam kemudian pergi dari situ. Sebagian orang lagi sibuk menyampaikan titipan salam orang lain untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan setiap orang disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempatnya masing-masing. Dan beliau telah mengkabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan salam umatnya kepada beliau. Hadis riwayat Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berdiri dari kejauhan menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam kepada beliau. Hal ini tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan tidak ada satupun dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama 4 madhab yang melakukan hal demikian. Yang benar, salam yang disyariatkan adalah yang diucapkan di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti gerakan orang yang sedang salat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawahnya. Perbuatan semacam ini hukumnya haram karena gerakan tersebut merupakan bagian dari ibadah yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan seseorang, sehingga tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berdoa, padahal sunnahnya ketika berdoa adalah menghadap ke arah kiblat. Menundukkan badan atau sujud ke arah kuburan atau hal lain yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak boleh seorang manusia sujud untuk manusia. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian orang terlalu berani berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi kebutuhannya atau meminta bantuan dan pertolongan darinya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan yang dilemparkan ke arah kuburan. Karena hal itu termasuk perbuatan syirik besar yang pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla sampai dia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada."
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Dan katakanlah juga wahai Nabi Muhammad bahwa aku tidak mampu menolak bahaya maupun mendatangkan kebaikan untuk kalian. Quran Surat Al-Jin ayat 20 dan 21. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di samping kuburan dengan keyakinan bahwa doanya tersebut lebih mustajab. Perbuatan ini hukumnya haram karena bisa menyebabkan pelakunya terjatuh dalam kesyirikan. Sering berkunjung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk Masjid Nabawi atau setiap kali selesai salat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan agar makamnya tidak dijadikan sebagai tempat yang berkali-kali diziarahi. Oleh sebab itu, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendatangi makam beliau hanya ketika hendak safar atau ketika kembali dari safar dan tidak lebih dari itu. Sebagian orang meyakini bahwa keberadaan kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini merupakan bukti akan bolehnya mengkuburkan jenazah di dalam masjid. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan bukan di dalam masjid. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah melarang umatnya secara tegas dari mengkuburkan jenazah di dalam masjid. Mengusap-usap dinding dan jeruji besi saat berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikatkan tali dan sejenisnya dalam rangka mencari keberkahan. Padahal keberkahan itu ada pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan bukan pada perbuatan semacam itu. Keluar dari Masjid Nabawi dengan berjalan mundur. Keempat, kesalahan ketika berkunjung ke Raudhah Asy-Syarifah. Di antaranya, saling mendorong dan berdesakan agar bisa salat di dalamnya dengan menyakiti orang lain. Yang benar, hendaknya para pengunjung bersikap lembut, tidak berdesakan dan menunggu waktu yang tepat untuk salat di dalamnya. Duduk-duduk di Raudhah setelah melaksanakan salat. Dan ini merupakan sebab yang menjadikan tempat tersebut sempit sehingga orang lain merasa terganggu ketika salat di sana. Yang benar, setelah selesai salat adalah mengosongkan tempat dan memberi ruang bagi orang lain untuk melaksanakan salat di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaknya seorang muslim berhati-hati ketika berkunjung ke kota Madinah agar tidak terjatuh dalam kesalahan yang berdampak fatal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengatakan, yang artinya barang siapa berbuat kerusakan di dalamnya, maksudnya di dalam kota Madinah, atau melindungi orang yang berbuat kerusakan, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amal ibadah wajib dan sunnahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim